wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi dari Institut Teknologi Kesehatan Malang, Widya Cipta Husada, akan menyampaikan sedikit materi tentang perubahan fisiologis pada ibu trimester 3. Sebelumnya saya izin untuk membagikan leaflet terlebih dahulu. Langsung saja, jadi perubahan fisiologis pada ibu trimester 3 adalah perubahan yang pasti terjadi pada ibu hamil trimester 3. Jadi perubahan fisiologis ini adalah bukan perubahan yang mengancam ataupun perubahan yang membuat tidak nyaman pada ibu hamil trimester 3. Jadi perubahan ini ini adalah perubahan yang wajar yang pasti terjadi pada ibu hamil trimester 3. Jadi topik yang akan saya sampaikan di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan sistem reproduksi, yang kedua perubahan kardiovaskuler, yang ketiga adalah perubahan pada sistem pernafasan, yang keempat adalah perubahan pada ginjal, yang kelima adalah perubahan sistem endokrin, yang keenam perubahan sistem muskuloskeletal, yang ketujuh perubahan sistem gastrointestinal, dan ke-8 adalah perubahan sistem integumen. Mungkin sebelum saya menyampaikan sambil dibuka dulu, mboten nopo. Langsung saja, yang pertama adalah ada perubahan sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi ini ada 2 perubahan, yaitu pada vagina dan vulva dan juga cervix uteri. Jadi cervix uteri ini adalah mulut rahim panjenengan semua. Jadi pada vagina dan vulva, peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Kedwig. Jadi untuk para ibu hamil yang sudah pasti hamil, itu pasti akan terjadi yang namanya Kedwig atau tanda kebiruan pada vagina panjenengan semua. Yang kedua adalah cervix uteri. Jadi perubahan yang bisa terjadi pada mulut rahim ibu hamil itu karena bertambahnya vaskularisasinya dan menjadi lunak atau soft yang disebut dengan tanda Budel. Oleh karena itu pertambahan dan pelebaran pembuluh darah warna menjadi livid yang disebut dengan tanda Kedwig. Jadi pada vagina dan juga mulut rahim panjenengan akan ada tanda kebiruan yang disebut itu tanda Kedwig. Itu adalah tanda pasti yang akan terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya adalah perubahan yang kedua adalah perubahan kardiovaskuler. Perubahan kardiovaskuler ini adalah perubahan yang terjadi pada peredaran darah. Di sini karakteristik yang khas adalah denyut nadi istirahat meningkat sekitar 10-15 denyut per menit pada kehamilan. Jadi pada perubahan peredaran darah ini mungkin panjenengan semua sebelum hamil denyut nadinya normal, pernafasannya normal. Tapi ketika panjenengan hamil mungkin untuk denyut nadinya agak cepat. Mungkin panjenengan agak cepat duk. Jadi biasanya duk seperti itu mungkin. Terus lek panjenengan nopo hamil, jadi peningkatan denyut nadinya itu lebih cepat. Untuk yang ketiga adalah perubahan pada sistem pernafasan. Timbulnya keluhan sesak dan pendek nafas. Hal ini disebabkan karena uterus yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim. Kan ibu hamil pasti rahim itu semakin membesar. Jadi uterus pada panjenengan semua itu akan menekan pada diafragma pernafasan, sehingga panjenengan semua mungkin kadang merasakan sesak nafas. Itu adalah perubahan yang wajar. Jadi panjenengan tidak usah risau, kecuali panjenengan sesak nafasnya itu sampai benar-benar membutuhkan oksigen, itu mungkin perlu perawatan berlanjut. Tapi jika sedikit mungkin kayak seperti orang ngos-ngosan, mungkin itu tidak apa, karena itu memang wajar terjadi pada ibu hamil. Seperti pada gambar tersebut, itu adalah perubahan wajar yang terjadi pada ibu hamil trimester 3. Selanjutnya untuk perubahan pada ginjal. Jadi selama kehamilan ginjal bekerja lebih berat atau terjadi miksi atau berkemih. Sering pada awal kehamilan karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar. Gejala ini akan menghilang pada trimester 3 kehamilan, dan di akhir kehamilan gangguan ini muncul kembali karena turunnya kepala janin ke rongga panggul yang menekan kandung kemih. Jadi perubahan pada ginjal ini mungkin di awal kehamilan panjenengan semua, panjenengan sering ke kamar mandi
untuk pipis. Itu adalah perubahan yang wajar. Tapi nanti sering jalannya waktu trimester 2 sampai trimester 3 awal mungkin panjenengan berkemihnya normal seperti biasa, tapi ini akan muncul kembali jika sudah dekat dengan penafsiran persalinan panjenengan semua. Jadi di sini kalau bisa panjenengan semua kalau sudah saya sudah merasa kok sering kencing ya, berarti saya harus mengimbangi ini dengan banyak minum air putih dan juga berhati-hati ketika panjenengan semua ke kamar mandi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah perubahan sistem endokrin. Pada ovarium dan plasenta, korpus luteum mulai menghasilkan estrogen dan progesteron. Dan setelah plasenta terbentuk menjadi sumber utama kedua hormon tersebut, kelenjar tiroid menjadi lebih aktif. Kelenjar tiroid yang lebih aktif menyebabkan denyut jantung yang cepat, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, dan perubahan suasana hati. Jadi perubahan sistem endokrin ini adalah akibat dari kelenjar endokrin sendiri. Jadi mungkin pada trimester 3 ini panjenengan semua sering berkeringat, terus itu jantungnya itu mungkin juga berdebar-debar. Itu adalah perubahan yang wajar karena itu pasti terjadi pada ibu hamil. Dan jika panjenengan semua di sini sudah merasakan denyutnya sering jantungnya berdebar-debar, setelah itu sering berkeringat, kalau bisa diimbangi ibu-ibu semua untuk minum air putih, sehingga apa? Agar di dalam panjenengan semua tidak sampai kehabisan energi air di dalam tubuh panjenengan semua. Setelah itu untuk perubahan yang keenam adalah perubahan sistem muskuloskeletal. Jadi perubahan sistem muskuloskeletal ini adalah perubahan yang terjadi pada sistem otot. Di sini mungkin jika kehamilan panjenengan semua tambah lama kan rahim pasti tambah besar. Di situ nanti bahu panjenengan akan tertarik ke belakang karena perut panjenengan condongnya ke depan, sehingga apa? Panjenengan bisa menyeimbangkan karena perut panjenengan semakin besar, jadi bahu panjenengan semua ini tertarik ke belakang, sehingga mungkin di sini banyak sekali ibu trimester 3 yang merasakan sakit pinggang belakang. Itu tidak apa-apa, tidak sesuatu yang mengancam. Jadi di sini ini memang aku sudah kehamilanku sudah tua. Katanya gak apa-apa kalau ini tubuhku condongnya ke depan, jadi bahuku seperti ini agak sakit, gak apa-apa, itu dibuat relax aja, tidurnya itu dibuat miring kiri. Tapi jangan sesering mungkin itu kalau ibu sudah trimester 3 tidurnya miring kiri, karena itu cepat menurunkan kepala janin ke dalam jalan lahir. Selanjutnya adalah perubahan sistem gastrointestinal. Jadi perubahan sistem gastrointestinal ini adalah perubahan sistem pencernaan, di mana rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan usus bagian bawah sehingga terjadi sembelit, konstipasi, wanita hamil sering mengalami heartburn atau rasa panas di dada, dan sendawa. Jadi di sini mungkin kalau sudah trimester 3 ibu hamil sering mengalami konstipasi. Konstipasi sendiri itu apa? Jadi mereka untuk atau bahasa BAP mungkin kalau ibu trimester 3 itu jarang, karena apa? Sistem pencernaan mereka untuk turun ke sphincter ani atau ke anus seseorang itu karena terhalang oleh rahim yang semakin membesar, sehingga apa, pencernaan itu terhalang lama di lambung pencernaan dan juga sphincter kerongkongan. Disitulah kenapa kok sampai ibu trimester 3 atau ibu yang sudah hamil tua mungkin jarang sekali BAB seperti itu. Itu adalah perubahan yang wajar. Jadi sebisa mungkin panjenengan di sini itu relax, jangan sampai memikirkan hal-hal yang itu tidak terlalu penting. Jadi pikirkan persiapan, apalagi sudah trimester 3, pikirkan saja apa untuk persiapan persalinan, hal-hal yang positif, karena itu bisa mendukung panjenengan semua terhadap bayi dan juga diri panjenengan semua. Selanjutnya adalah perubahan yang terakhir, perubahan sistem intergumen. Sehubungan dengan tingginya kadar hormonal, maka terjadi peningkatan pigmentasi selama kehamilan.
ketika terjadi pada kulit muka dikenal sebagai kloasma. Linea alba adalah garis putih tipis yang membentang dari simfisis pubis sampai umbilikus, dapat menjadi gelap yang biasa disebut linea igra. Kulit perut mengalami perenggangan sehingga tampak retak-retak, warna agak hiperemia dan kebiruan disebut striae lividae. Jadi mungkin pada ibu hamil mungkin nanti akan muncul garis tengah dari simfisis ini sampai umbilikus ini, itu ada garis tengah, mungkin awal berwarna keputihan tapi lama kelamaan berwarna gelap. Itu adalah perubahan yang wajar, dan mungkin pada contoh gambar yang di sana terjadi retak-retak seperti itu adalah perubahan yang wajar pada ibu hamil, karena rahim panjenengan semakin besar, jadi kulit panjenengan juga beradaptasi dengan pembesaran janin tersebut, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu panjenengan semua ada pertanyaan atau diskusi? Kamu diambil. Kami muda. Pertanyaan apa keluarnya? Saya biasanya yang aktif yang sini agak kayak kram, kayak apa ya, capek. Tapi kalau yang sebelah kiri enggak. Terus kayak enakan sebelah kanan gitu loh kalau miring. Kalau kiri tuh kok gampang ngap. Ya itu mungkin karena mungkin itu bisa dari aktivitas panjenengan sama asupan gizi. Jadi aktivitas sama asupan gizi itu harus seimbang. Dan kalau bisa, memang untuk ibu hamil itu dianjurkan untuk walaupun terasa tidurnya enak ke kanan, tapi sebisa mungkin tidurnya ke kiri, karena untuk penurunan kepala janin itu bisa mempercepat turunnya ke jalan lahir, seperti itu. Enggak bisa. Kaki ini. Enggak. Enggak. Kayak saya kira beberapa hari kemarin tuh kayak keringgingan. Enggak. Kok belum Mbak Tia? Aku keringgingan sih biar kelamaan di aku. Itu kenapa? Kram di sebelah mana? Sebelah kiri. Apa bagian Sini. Telapak. Kalau di telapak itu mungkin panjenengan minum air putih sehari berapa atau berapa gelas? Sering. Hah? Ya, itu mungkin sebenarnya kalau untuk kram terus itu agak pegel-pegel pada badan kaki, pinggang seperti itu mungkin karena biasanya ini banyak terjadi pada ibu hamil karena aktivitas sama asupan gizinya itu. Jadi di sini itu pada ibu hamil itu diutamakan pada asupan gizi dan juga aktivitas. Mungkin kalau di awal-awal kehamilan aktivitasnya kita masih sering nyapu tidak apa-apa, tapi kalau di akhir trimester 2, trimester 3 kalau bisa untuk aktivitas kita kurangi, tapi asupan gizi kita perbanyak, mungkin sayur, tempe untuk gorengan, kerupuk itu kalau bisa dikurangi, karena itu juga bisa membuat nanti sering kram, terus kaki odem itu juga bisa menjadi faktor tersebut. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Terkadang ya orang hamil itu suka sesak napas. Apa boleh minum obat? Sesak niku minum obat dari dokter atau beli sendiri? Ya, sebaiknya kalau ibu hamil kan sebisanya kita menjaga takutnya terjadi apa yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita takut seumpama sesak nafas, kita belum tahu ternyata sesak nafas itu adalah perubahan yang wajar, sebaiknya kita konsultasi mawon ten bidan. Kalau kan kita tidak tahu nopo panjenengan punya riwayat sesak nafas. Oh nggih, itu mungkin juga bisa, tapi kan kalau ibu hamil kan pasti untuk dosis obat, setelah itu untuk kandungan makanannya itu kan juga sampun wonten aturan dan juga hitungannya. Jadi lebih baik kalau panjenengan sudah merasa tidak enak konsultasi mawon ten bidan atau ten dokter untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Apakah wonten pertanyaan lagi? Ampun. Lali ya. Sudah paham anak gua soalnya. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas pertanyaan yang sudah panjenengan berikan kepada saya, dan mungkin nanti jika
apa yang saya berikan ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.